Kenapa sih solar cell ini tidak dikembangkan di wilayah memang bukan kawasan hutan, misalnya mungkin di NTT, NTB itu yang terik mataharinya saya rasa lebih panjang ya. Masyarakat yang ingin membuat solar cell itu jadi masalah, harus izin sana izin sini ya. Kalau izinnya ya longgar, kalau izinnya ketat kan ini jadi susah. Oke, jumpa lagi dengan saya Ermain. Kali ini saya sebenarnya udah lama ini ya, unek-unek lah ya, atau ya sesuatu yang mengganjal, kadang-kadang gatel gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah udah lama juga ya. Jadi gini, akhir-akhir ini pemerintah ya, gencar sekali menggembar-gemborkan energi baru terbarukan atau energi hijau ya, go green ya orang ya, baik itu kendaraan roda 4 atau roda 2 ini sudah banyak sekali ya di jalan-jalan raya itu sudah ya, sering saya melihat mobil atau motor yang memang sudah pakai bukan BBM lagi, bukan bahan bakar minyak ya, tapi ya pakai baterai, itu go green lah, energi baru terbarukan juga, termasuk untuk penyediaan listrik baik untuk industri maupun untuk masyarakat ya. Kalau masyarakat sih ya dari dulu sudah ada beberapa bendungan itu ya, itu kan dari air ya, turbin diputarkan dengan air, dengan kekuatan air yang kayak air terjun itu untuk memutarkan turbin. Nah itu ya, selama airnya ada itu ya akan menghasilkan arus listrik. Juga ada beberapa tempat memang nggak ada air terjun atau bendungan yang memungkinkan ya, masih pakai BBM. Nah ini yang mungkin pemerintah akan meminimalis semungkin ya, ini seminim mungkin penggunaan BBM untuk pembangkit listrik, karena ya kita tahu bahwa sumber daya fosil ini ya lama kelamaan akan terkuras dan habis ya. Banyak negara-negara, contoh negara-negara di Timur Tengah itu, mereka sudah mulai sadar kalau devisanya hanya mengandalkan gas bumi atau minyak bumi, itu lama-lama akan habis. Mereka beralih ke objek wisata ya, destinasi wisata itu mulai dikembangkan, itu di Timur Tengah ya. Di Indonesia juga sama, energi baru dan terbarukan ini lagi gencar-gencarnya gembar-gemborkan. Cuma saya akan sedikit mengkritisi, yaitu dengan pembangkit listrik yang pakai tenaga solar cell ya, panel solar itu ya. Nah ini boleh diterapkan di memang wilayah-wilayah yang bukan kawasan hutan atau bukan kawasan penghijauan. Ini jangan salah kaprah. Kadang-kadang ya mungkin kebijakan dari atasnya
tidak seperti itu, tapi ke bawahnya yang mengeksekusi itu kadang-kadang dipaksakan, dan itu menurut saya ya salah kaprah. Misalnya di kawasan hutan, kawasan hijau, mereka membangun solar cell, pembangkit listrik solar cell. Ya tentu kan menebang hutan untuk menaruh solar cellnya itu. Nah ini kan salah kaprah, ya. Jadi dipaksakan. Banyak contoh, ada beberapa wilayah memang ya udah hijau, ditebang, ternyata untuk membangun pembangkit listrik solar cell. Ada juga di atas di atas bendungan, itu sih ya mungkin nggak masalah ya. Nggak masalah, tapi kalau membabat hutan untuk membangun energi solar cell kan ini jadi lucu ya. Kenapa sih solar cell ini tidak dikembangkan di wilayah memang bukan kawasan hutan? Misalnya mungkin di NTT, NTB itu yang terik mataharinya saya rasa lebih panjang ya. Nah itu luar biasa. Atau di perumahan. Nah ini perumahan misalnya ya memang jauh dari jangkauan PLN, ini boleh di atas gentengnya gitu loh. Nah ini harus di ini kan ya sama PLN. Kadang-kadang kita ada ya masyarakat yang ingin membuat solar cell, itu jadi masalah. Harus izin sana, izin sini. Ya kalau izinnya ya longgar, kalau izinnya ketat kan ini jadi susah. Ya, harusnya PLN ya mengkolaborasikan ya. Ya mungkin masyarakat kan walaupun PLN mati sebentar, itu kadang-kadang kan ya karena dipakai ini dan itu kan jadi susah. Makanya ada beberapa rumah yang rencananya ingin memadukan antara solar cell dengan PLN. Cuma ya saya dengar-dengar harus izin juga, harus itu, harus ini. Nah ini mohon untuk pemerintah ya. Ya, yang pertama ya jangan kawasan hijau atau hutan, apalagi hutan lindung, ini dijadikan kawasan pembangkit listrik tenaga solar. Kalau negara lain kan seperti China di Timur Timur kan padang ya, padang pasir, memang ya panas, nggak menebang hutan. Mereka menghijaukan padang pasir, kita malah menggersangkan kawasan hutan, kan jadi kebalik ini. Jadi tolong ya untuk penguasa ya harus lihat ke bawahnya. Mungkin ya dari atasnya nggak seperti itu, tapi eksekusi di bawah kan jadi lucu. Ini ya walaupun itu diperuntukkan untuk kawasan industri, tapi kan kawasan industri juga harus ada kawasan hijaunya ya, supaya masyarakat di sekitar kawasan itu ya nggak terdampak terlalu panas ya. Nah, ini sudah hijau royo-royo tapi ditebang untuk pembangkit listrik tenaga solar, ini ya kalau menurut saya itu ya terlalu dipaksakan. Oke, ya kita berusaha untuk jadi lebih baik negara ini, ya mungkin bahasa sekarang supaya lebih maju, tapi ya tidak seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan terus-terusan merusak alam ya. Itu pasti akan ada timbal baliknya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.